Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Pose Cepeda, podcast seru calon petani muda. Apa kabar nih teman-teman semua? Mudah-mudahan semua sehat selalu ya dan dilancarkan aktivitasnya. Amin. Kita sebelum lebih lanjut kenalan dulu nggak sih? Iya, harus banget dong. Nama saya Anggi dan ada rekan saya Dea. Oke, di sini kita mau ngapain sih, Deh? Mau bahas apa gitu? Oke, Anggi, di sini kita tuh punya kita tuh mau ngebahas nih mengenai pembangunan pertanian. Nah, kebetulan nih kita tuh udah ngangkat judulnya itu kontribusi anak muda terhadap pembangunan pertanian. Mantap, penting banget, apalagi kita tuh anak muda nggak sih, Deh? Iya, penting, makanya kita di sini nggak berdua aja nih. Waduh. Kita udah ada narasumber yang udah kece banget nih. Mantap. Siapa nah, tuh? di sini udah ada Kang Ade. Oke, kita langsung sapa aja nggak sih Kang Iya, Adenya? Halo Kang Halo, Ade. Kang Ade. Halo semuanya. Oke, jadi makasih banyak nih Kang udah mau hadir di sini. Makasih atas kesempatannya. Terus juga, oh iya, lagi sibuk apa nih Kang akhir-akhir ini? Oh, kalau untuk kesibukan mungkin ya karena samalah seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Apalagi sekarang masih mau mempersiapkan ujian gitu. Paling itu aja kesibukannya. Sisanya ya paling aktif di berbagai kegiatan organisasi aja. Iya. Iya, oke Kang. Oh iya nih Kang, di sini kita tuh udah punya topik pembahasan nih. Wah, apa tuh? Mengenai pembangunan pertanian. Oke. Nah, sebelumnya kita di sini tuh mau berfokusnya tuh ke kontribusi anak mudanya nih. Nah, sebelum kita ke situ, kita harus udah tahu dulu dong mengenai definisinya nih. Betul banget. Disalahartikan gitu ya sama Iya. orang-orang yang belum tahu gitu. Betul. Nah, kalau menurut Akang sendiri tuh definisi dari pembangunan pertanian itu apa sih? Definisi pembangunan pertanian ya. Mungkin biar teman-teman nggak salah mengartikan Betul, atau nggak biar dapat pemahamannya juga mungkin bisa dibedah dari perkataannya dulu kali. Kalau misalkan yang ditanya itu pembangunan pertanian apa? Pembangunan itu apa sih gitu? Pembangunan kalau yang kita tahu ya berarti upaya peningkatan gitu. Peningkatannya apa? Ya peningkatan di sektor pertanian karena kita ngebahasnya pembangunan pertanian. Jadi kalau ditanya pembangunan pertanian itu apa? Berarti pembangunan pertanian itu gampangnya didefinisi sebagai upaya ataupun kegiatan untuk meningkatkan gitu. Yang ditingkatin apa? Ya banyak gitu. Bisa produksinya, produktivitas petani, bisa pendapatan petaninya gitu. Intinya karena membahas sektor pertanian berarti ya output akhirnya itu kesejahteraan petani ini supaya lebih meningkat gitu. Sektor pertanian ini menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi pembangunan pertanian ya tadi gitu, upaya peningkatan baik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan yang punya tujuan akhir untuk supaya si petani ini nantinya bakal sejahtera gitu. Oh gitu ya Kang. Jadi pembangunan pertanian itu kayak strategi gitu ya buat Nah, memajukan pertanian. Betul gitu banget. ya. Lebih ke strateginya Iya, gitu. strategi ya. Oke, kalau saya punya pendapat juga Apa kenapa tuh? pembangunan pertanian tuh penting gitu ya. Lebih ke pertaniannya sih Kang. Kenapa kita bisa ngebahas pertanian di sini? Karena gimana ya? Di Indonesia ini ikonik dengan petani atau pertanian gitu kan. Nah, betul banget. Ya kalau kita mau ngebahas pembangunan pertanian, nah menurut kalian sendiri gitu, kenapa gitu harus ada nih pembangunan di sektor pertanian itu gitu? Kenapa kalau dari kalian? Silakan. Nah, kalau menurut Dea sendiri nih ya, pembangunan pertanian itu harus ya. Kenapa ya? Karena sektor pertanian itu berpengaruh gak sih ke sektor yang lain kan? Betul banget. Karena kalau yang ngomongin sektor pertanian, ya tadi bener bisa ikonik dari Indonesia sendiri karena pasti teman-teman nggak asing dong Indonesia negara agraris, Indonesia betul negara banget, agraris terkenal gitu. banget itu. Karena apa? Ya karena mayoritas penduduknya sendiri pun mengandalkan mata pencahariannya dari sektor pertanian gitu. Iya. Kalau tadi Dea bilang sektor pertanian ini mempengaruhi sektor-sektor yang lain, ya betul banget karena bagaimanapun mau negara apapun, semaju apapun itu namanya kebutuhan pangan itu menjadi kebutuhan pokok gitu sehari-hari yang emang harus benar-benar
terpenuhi gitu. Jadi sektor pertanian ini menentukan keberlangsungan hidup suatu negara lah. Gampangnya gitu. Wah, keren banget nggak tuh sektor pertanian? Keren Makanya banget. kalian harus bangga nih jadi mahasiswa pertanian. Betul. Tapi nih Kang ya, mengenai itu biasanya tuh petaninya tuh identik dengan kotor nih. Betul Wah, banget. Iya, ada sih stigma kayak gitu ya memang. Iya. Apalagi kan di kalangan anak muda ya gitu. Iya. Jadi stigma kotor nih bahas mungkin mindset anak muda kali ya Kang Oke. yang belum mau terjun ke sektor pertanian atau lebih ke petaninya, mereka menganggap kalau petani itu cuma nyangkul yang bisa kotor-kotoran karena Betul. kita terjun ke sawah itu kan lumpur, mereka beranggapan kayak itu bisa bikin jadi penyakit kulit. Kalau menurut Akang sendiri nih ya, Waduh. setuju nggak sih Kang sama mindset itu? Gimana ya, kalau ngomongin mindset pertanian kotor gitu, sebenarnya kayaknya itu mindset umum dah. Emang orang-orang awam pasti mikirnya kayak gitu nggak sih? Kalau misalkan dia nggak tahu sektor pertanian itu secara lebih luas. Saya juga dulu sempat beranggapan sektor pertanian itu kotor karena mungkin coba deh kita bareng-bareng coba teman-teman pikirin kenapa awalnya bisa muncul stigma kayak gitu. Mungkin dari generasi kita kan berarti masuk ke bukan milenial lagi, zilenial lah Iya, gampangnya. benar, Kak. Nah, generasi kita itu kan apa-apa pengennya praktis gitu kan, nggak mau kerja keras. Sedangkan Iya. yang Instan gitu kita ya, Kang? lihat gitu. Nah, Indonesia ini kan masih masuk negara berkembang gitu loh. Mungkin adanya stigma kayak gitu ya karena dari leluhurnya, entah itu kakek neneknya atau orang tuanya mungkin yang masih bekerja di bidang pertanian. Karena Indonesia masih negara berkembang tadi, jadi sistem pertaniannya ini loh gitu yang ngebikin adanya stigma kayak begitu. Sistem pertanian yang seperti apa? Ya sistem pertanian yang masih konvensional, masih banget tradisional gitu. Entah itu masih menggunakan cangkul, entah itu emang harus blok-blokan kayak ya itu tadi yang buat mindset sektor pertanian itu masih kotor gitulah. Jadi apa ya? Kalau misalkan teman-teman udah punya ketertarikan sedikit aja atau mau ngepoin sedikit bidang pertanian gitu, pasti teman-teman terkait stigma pertanian kotor ini pasti nantinya bakal hilang lah seiring berjalannya waktu. Apalagi teman-teman masih pertanian nih, udah pasti tahu dong gambaran sektor pertanian secara umum itu seperti apa. Sektor pertanian ini sektornya luas banget gitu tuh. Kalau ngomongin soal sistem pertanian otomatis ya tadi buat mindsetnya seperti apa itu juga sebenarnya ada peran dari kitanya gitu sih. Maksudnya emang dari balik lagi ke individunya masing-masing. Kalau emang dia udah tertarik, oh ternyata sistem pertanian itu apalagi kayak di perkotaan ada nih namanya sistem tanam contoh hidroponik. Mungkin gak asing lah di telinga teman-teman juga kalau sistem hidroponik gitu. Itu dia nggak harus kotor-kotoran juga gitu. Nggak harus emang terjun langsung di lapangan gitu. Jadi lebih ke pemikiran mungkin ya, stigma gitu. Itu sih kalau misalkan ditanya. Jadi kalau ditanya setuju apa enggak ya pasti enggak setuju lah gitu. Itu mah karena emang masih kurang mengenal aja bidang pertanian. Cuman kita balik lagi nggak bisa nyalahin adanya mindset kayak gitu. Karena teman-teman sendiri pasti awalnya juga sama dong. Iya, Bidang bener, pertanian itu Kak. pertanian kotor-kotoran lah ngapain sih gitu tuh. Kerjanya pasti keringetan, kerjanya keras, capek. Kalau ngomongin capek mah bidang apa sih yang nggak capek Iya, gitu. Kerja. Betul. Ya, berarti nanggepin omongan Kak Ade tadi ya tentang peran kita, berarti peran anak muda nih Iya. untuk setidaknya meminimalisir nggak sih Kang buat kita ngubah mindset pelan-pelan kita Betul. sebagai anak muda gitu ngubah Betul mindset. banget gitu. Jadi kita ngubah mindset dimana soalnya kalau nggak kita siapa lagi nanti Nah. perekonomian Indonesia kan juga dari pertanian nih. Lebih banyak Betul. ya, Wah, itu ngaruh banget sih apalagi ke mau nggak cuman ke kebutuhan pokok. Tadi di awal kita udah sempat ngebahas kan nyinggung sedikit gitu. Pertanian ini banyak apa ya mempengaruhi sektor-sektor lain gitu. Ya termasuk perekonomian tadi gitu. Seperti yang kita tahu lah perekonomian di Indonesia juga kayaknya belum maksimal nggak sih gitu ya. Karena apa? Ya kalau kita lihat berkaca ke bidang pertaniannya juga karena emang masih banyak banget perlu peningkatan dan pengembangan. Itu sih gitu. Nah, kalau menurut tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai stigma-stigmanya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut Kang Ari sendiri tuh kenapa sih kita butuh petani muda? Waduh, kenapa kita butuh petani muda? Gini deh ya, kayaknya nggak cuma di sektor pertanian. Sepakat nggak nih kalau misalkan saya ngasih ungkapan bahwasanya yang butuh generasi muda itu nggak cuma di sektor pertanian aja. Iya, Setuju Kang. Nah, setuju. kalau misalkan ditanya alasannya kenapa sih Kang, apa di pertanian itu butuh generasi muda?
ya tadi kalau bukan kita gitu yang lanjutin siapa lagi, pertama dari itu. Terus kalau kita ngelihat secara lebih luas nih, pertanian di Indonesia ini mungkin orang-orangnya juga sudah berusia lanjut. Iya, betul. Itu yang menyebabkan salah satu pembangunan pertanian di Indonesia ini emang masih kurang gitu. Jadi Indonesia selain dari input yang digunakan, selain dari sarana prasarana yang emang harus banyak dilengkapi lagi, selain harus banyak riset ataupun adopsi terkait teknologi yang emang bercermin lah dari negara maju gitu, ya emang masih cakupannya luas tadi lah. Jadi secara perlahan, nggak mungkin namanya pembangunan pertanian itu bisa dicapai cuman 1 tahun atau berapa gitu. Kayaknya emang secara waktu pun butuh banyak lama lagi gitu. Kalau ditanya kenapa butuh anak muda, ya karena generasi muda ini sebagai generasi penggeraknya nggak sih gitu. Bener. Itu anak muda ini punya peran penting yang menentukan bahwasanya suatu sektor itu bakal berjalan atau enggak gitu. Jadi penggerak utamanya itu ya generasi muda nantinya, karena mau bagaimanapun tetap aja nggak mungkin kita selamanya mengandalkan orang tua kita lah, misalkan orang tua kita yang bekerja di sektor pertanian itu sendiri. Iya. Gitu. Berarti ya peran pemuda itu penting banget ya, Kak? Sangat penting. Apalagi Mungkin nanti generasinya gimana tuh ya ke depannya. bisa dibilang salah satu faktor yang emang penting lah gitu. Penerus gitu. Harus ada penerus. Makanya kalau teman-teman mungkin tahu atau sedikit kepo, pernah nih ngedengar namanya urgensi regenerasi petani gitu. Ya karena itu tadi petani di Indonesia ini, di negara kita tercinta ini kebanyakan usia lanjut, dan untuk generasinya gampangnya kurang tertarik tadi lah gitu. Jadi ya tetap ada peran kita dalam memberikan pencerdasan gitulah. Oke Kang, benar. Apalagi kita kan sebagai anak muda tuh membantu, tapi juga jadi krisis ya Kang, krisis Betul. anak muda di dalam pertanian ini. Karena ya mindset tadi. Sebenarnya bukan krisis anak muda, enggak. Anak muda di Indonesia itu banyak, karena kita tahu Indonesia itu kepadatan penduduknya, maksudnya kita punya bonus demografi yang sangat luar biasa. Mungkin permasalahannya adalah ketertarikan anak muda ini gitu di bidang pertanian. Itu sih yang jadi masalah krisis utama. minat kali ya Kang, krisis Bisa tuh minat. disebut kayak begitu, wah istilah baru lagi tuh. Jadi gampangnya biar ada peran orang tua lah yang bikin supaya anaknya atau generasi penerusnya ini ada yang nerusin gitu. Gampangnya tetap ada punya minat lebih gitu, atau mungkin tertarik emang di bidang pertanian ini. Karena mau bagaimanapun ya tadi, maksudnya generasi di sektor pertanian ini, generasi muda emang benar-benar diperlukan, emang benar-benar punya peran penting, emang gampangnya itu ya nanti generasi muda ini ketika emang bisa maksimalin sektor ini, ya bakal mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa gitu. Karena mau bagaimanapun tetap bahwasanya kita sebagai manusia tetap butuh makan. Selama kita masih butuh makan, sektor pertanian gak bakal mati. Harusnya seperti itu. Karena tadi krisis minat tuh Kang. Iya, Terus juga betul. tadi kita harus mendorong anak muda untuk bisa kita buat makan tadi ya Kang. Betul banget dong. Nah, apa sih awalan kontribusi yang bisa anak muda lakukan untuk pertama kali sebagai pemula terjun ke sektor pertanian gitu Kak? Kalau ditanya peran mendasar kali ya, kontribusi yang sekiranya bisa diberikan, mungkin ya kita maksimalin peran kita sebagai sumber daya manusia dulu sih. Caranya gimana? Ya gampangnya gini. Contoh kita orang tuanya bekerja di sektor pertanian, ataupun gak harus orang tuanya lah. Gampangnya kita mau menjadi sumber daya manusia gitu. Ya kita maksimalin peran kita dulu. Kita harus jadi sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Apapun bidangnya, termasuk dalam sektor pertanian ini. Ketika emang kita udah jadi sumber daya manusia yang berkualitas, ya kita tentunya bisa ningkatin sektor yang kita mau. Salah satunya sektor pertanian tadi. Caranya gimana sih Kang buat ningkatin sektor pertanian itu? Ya gampangnya kita maksimalin peran kita aja gitu. Kita belajar sungguh-sungguh, kita mendalami ilmu yang emang berkaitan sama suatu bidang. Kalau di pertanian ya berarti kita harus tahu pertanian itu mencakup apa aja, di pertanian itu ngapain aja, apakah cuman kotor-kotoran gitu. Terus apa aja sih peluang-peluang yang emang sekiranya bisa dimaksimalin di sektor pertanian gitu. Itu juga nggak harus nggak harus kuliah di bidang pertanian, enggak gitu. Karena pasti orang tua zaman dulu juga mindsetnya justru di bidang pertanian itu lebih butuh pengalaman dan lain-lain gitu. Cuman dengan teman-teman memaksimalkan potensi sebagai sumber daya pertanian, kontribusi dengan teman-teman melanjutkan pendidikan di bidang pertanian, kayak contohnya jadi mahasiswa pertanian,
atau nantinya bakal jadi penyuluh dan lain-lain, itu bisa lebih menunjang teman-teman buat ningkatin sektor pertanian ini gitu. Emang pengalaman itu penting, pengalaman itu butuh. Tetapi karena teman-teman gak punya ilmu dasarnya, teman-teman gak paham teorinya, ya apa ya, mungkin bakal lebih cepat aja sih gitu, lebih mendukung lah gitu gampangnya di peningkatan pembangunan pertanian ini gitu. Itu tadi kontribusi yang emang bisa jadi yang gampang kita lakuin dulu gitu tuh. Kontribusinya ya kita maksimalin apa yang kita bisa gitu. Kita gali ilmu lah sebanyak-banyaknya gitu. Karena nggak ada ruginya kok nggak gali ilmu itu. Betul banget Kak. Tuh deh. Setelah dari pendapat sudut pandang Kak Ade tadi sendiri, itu bikin sadar diri sedikit sih ya. Kita sebagai anak muda nanya tapi kita nggak ada perannya sama sekali. Berarti kita harus udah mulai belajar nih mengenai pertanian. Pemula dulu Betul lah banget. ya. Gampangnya ya kalian bisa lah baca-baca artikel terkait pertanian atau apa. Karena kan mungkin unsur mendasarnya ya kalian gimana pun caranya harus ngebuat diri kalian supaya tertarik gitu. Caranya gimana biar tertarik? Yaitu harus ada orang yang ngenalin ke kalian minimal. Kalau emang nggak harus ada yang ngenalin sih gampangnya, kalau emang dari kalian emang tertarik, entah kalian iseng-iseng baca artikel, pasti nanti suatu saat bakal tertarik juga gitu. Gampangnya, wah ini ngebaca nih artikel terkait selada hidroponik misalkan, oh ternyata bisa ya ditanami cara yang kayak gini, nyoba gitu. Nah biasanya kayak begitu tuh, apalagi kan sekarang zamannya udah banyak lah di marketplace segala macam gitu. Kalian juga untuk modal kan kayak lahan, entah itu dari ekonominya, kayaknya bisa deh kalau untuk nyoba atau sekedar iseng-iseng kayak gitu, pasti nggak perlu modal banyak lah gitu. Yang penting kemauan dulu aja gitu. Ketika seseorang udah tertarik, pasti gampang lah gitu. Untuk mengenal lebih jauh itu bakal gampang banget. Udah ada saran, kita langsung coba nih harusnya ya. Iya dong, Anak mungkin teman-teman muda. bisa lah gitu. Habis ini mungkin teman-teman bisa ya baca-baca referensi gitu tadi. Karena kan ya penyakit anak muda tuh salah satunya males tadi lah gitu tuh. Sebenarnya nih, ya emang sih dengan saya nggak menyalahkan teman-teman yang mungkin tidak bekerja keras atau seperti apa. Sebenarnya nggak ada salahnya gitu. Tetapi yang penting teman-teman ini punya planning ke depannya. Entah itu contoh di bidang pertanian nih. Teman-teman emang nantinya nggak mau kerja yang harus kotor-kotoran tadi, harus seperti apa. Ya teman-teman jadi petani ya, jangan jadi buruh tani gitu. Kalau jadi buruh tani teman-teman baru yang nyangkul, yang mupuk, segala macem, becek-becekan. Tapi kalau teman-teman jadi petaninya, nah saya mau nanya, pernah nggak sih kalian dengar istilah petani berdasi? Pernah sih Kang. Nah itu gampangnya banget. Itu bahasa kerennya lah, petani berdasi. Jadi itu dia nggak perlu harus terjun langsung ke lapangan, kotor-kotoran segala macam, itu nggak harus gitu. Karena fokusnya di sini ya petani itu lebih memanajemennya gitu tuh, pemasarannya bagaimana dan lain-lain gitu. Namanya pekerjaan apapun bidangnya ya kita tinggal milih. Kita mau kerja keras yang harus ngeluarin tenaga banyak, atau kita mau kerja pakai pikiran kita. Kerja gitu. cerdas gitu ya Kang. Betul, harus kerja cerdas. Lebih baiknya sih kerja cerdas gitu. Kerja keras emang perlu, tapi kerja cerdas kayaknya bisa lebih diutamakan deh. Gitu. Oke, kita sebagai pemula mungkin bisa coba ya. Iya. Coba dong. Iya harus. Nah kalau dari Kang Ade sendiri nih, kontribusi apa sih yang udah dilakuin ya buat pembangunan pertanian? Oke. Kontribusi yang udah dilakuin ya, mungkin ini saya ngambil gambaran dari sudut pandang umum aja ya, karena saya termasuk mahasiswa pertanian juga nih gitu. Mungkin buat mahasiswa pertanian di luar sana juga, namanya peran mahasiswa itu seperti apa. Tadi di awal saya sudah menyinggung bahwasanya peran atau kontribusi yang bisa kita berikan itu kita menjadi sumber daya manusia pertanian itu sendiri gitu tuh. Caranya gimana ya, tadi nimba ilmu segala macam, kita cari seluk-beluknya seperti apa buat nantinya kita tingkatin sektor pertanian ini. Yang kedua di sini mungkin kita itu selain sebagai penggerak generasi muda, pasti namanya anak muda itu banyak dong ide-ide cemerlang gitu, atau mungkin gagasan-gagasan baru gitu, khususnya dengan referensi ya tadi, karena kita negara berkembang, referensinya ya ke negara yang pertaniannya udah lebih maju dari kita, baik itu kita lihat dari sudut pandang sistemnya, teknologinya, atau banyaklah dari komoditinya dan lain-lain gitu tuh, kita sesuaikan dengan lahan yang ada di kita. Terus peran yang saya maksud di sini itu lebih ke kita punya peran loh sebenarnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat di bidang pertanian itu sendiri gitu tuh. Dengan cara kita punya gagasan tadi, yaitu tergantung kita sebagai mahasiswa, kita bisa mengaspirasikan itu gitu.
kita juga bisa membuat advokasi terkait permasalahan apa aja sih. Kita turun langsung nih ke lapangan nih. Ya. Kalau misalkan masalah pertanian pasti adalah namanya turun lapangan tuh. Jadi kita ketemu langsung petani. Oh, kita jadi tahu nih sistem yang diterapkan seperti apa, permasalahan si petani ini apa aja gitu. Kita bisa melakukan pendampingan, kita memberikan pencerdasan sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita dapat. Gampangnya simulasi jadi penyuluh lah. Nah, gampangnya kayak begitu. Kita juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada, kita bisa mengadvokasikan gitu. Kita bisa bantu menyuarakan. Termasuk ya mahasiswa pertanian juga harus lebih aktif sih, maksudnya menilai kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Walaupun embel-embelnya pasti suatu kebijakan yang dibuat pemerintah itu sangat berguna bagi pembangunan lah di semua bangsa segala macam, tapi bukan berarti ada kemungkinan pihak yang dirugikan dong gitu. Kita sebagai mahasiswa pertanian tentunya menilai nih kebijakan yang sekiranya ada kaitannya dengan bidang pertanian, kita kaji dulu nih. Kita kaji, gampangnya kita baca dari beragam literatur, kita lihat dari berbagai sudut pandang. Jika emang merugikan petani, ya kita bisa menyuarakan hal tersebut gitu tuh. Tetap namanya kesejahteraan petani karena kita mahasiswa pertanian, dan untuk prospek kita ke depannya juga gitu, kita bisa membantu menyuarakan hal tersebut gitu. Jadi secara gampangnya nih ya, selain jadi sumber daya manusia, kita bisa melakukan pencerdasan, pendampingan juga, tadi bisa mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada, bantu dalam perumusan kebijakan sekaligus penilaian kebijakannya gitu. Itulah, sisanya ya tinggal kepedulian teman-teman sendirilah gitu dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu, khususnya yang berkaitan dengan bidang pertanian itu tadi gitu. Itu sih kalau misalkan kita kan mahasiswa pertanian nih, saya nih gampangnya ketika nanti ketika kuliah pasti ngadain penelitian dong, skripsi gitu. Kalau teman-teman mau tahu, perguruan tinggi ini kan termasuk lembaga lembaga riset lah gitu tuh. Emang lembaga riset di bidang pertanian itu ada sendiri, tapi perguruan tinggi di sini juga punya perannya gitu tuh, terutama dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh si mahasiswa ini pada tingkat akhir. Nah, peran di sini itu mungkin remindernya adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir ini baiknya itu disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang emang ditemui gitu di sekitarnya, oleh kondisi sekitarnya. Jadi ketika emang sudah diteliti, itu bisa dirasakan oleh petani gitu kebermanfaatannya. Misalkan teman-teman meneliti terkait teknologinya gitu, teknologi yang harus diadopsi oleh si pertanian A, misalkan pertanian kayak di Banten ini talas beneng kayak gitu. Sistem taninya nih supaya maksimal produktivitasnya seperti apa dan lain-lain, teman-teman mengkaji itu. Ketika teman-teman lulus nanti, teman-teman bisa langsung ambil bagian di dalamnya gitu tuh. Si petani juga dengan hasil riset yang terbaru tadi bisa langsung diadopsi sehingga produktivitasnya juga naik, pendapatannya tinggi, petaninya sejahtera. Gampangnya seperti itu. Cuman yang sangat disayangkan banyak mahasiswa yang terkesan yang penting lulus. Betul kan. Gitu ya saya juga mikir lulus sih sebenarnya gitu, tetap nggak tahu nantinya, cuman ada baiknya seperti itu, nantinya disesuaikanlah dengan permasalahan sekitar biar peran mahasiswa sebagai agent of change dan lain-lain itu bisa emang dirasakan gitu. Jadi bedanya mahasiswa itu ya selain mengkritisi ya tadilah kepekaannya harus benar-benar ini. Jangan kalau misalkan kita cuman ngalur aja, cuman belajar, cuek sama sekitarnya, ya balik pakai seragam lagi aja deh gitu. Ada kupu-kupu nggak punya implementasi. Sebenarnya nggak boleh nyalain dong mahasiswa kupu-kupu. Dia jadi kayak gitu mungkin bisa fokus gitu. Emang punya bidang sendiri-sendiri. Cuman di sini kritisnya itu loh gitu tuh. Dia nggak apa-apa jadi mahasiswa kupu-kupu tapi harus kritis terhadap kebutuhan dirinya sendiri, terhadap lingkungannya gitu. Tergantung sudut pandang dari mahasiswa kupu-kupu balik lagi itu itu tadi mungkin gitu. mereka juga punya kesibukan di luar gitu ya. Nah betul, jadi kita nggak bisa menyalahkan satu pihak lah dalam ini karena emang banyak beragam sudut pandang, apalagi tadi mendasarnya pertanian ini luas banget gitu tuh pembahasannya. Itu tadi sih, jadi peran yang dapat diambil tadi banyak lah gitu. Kita sadar maksimalin peran kita dulu aja gitu. Secara nggak langsung nanti bidang yang emang kita tekuni ikut berkembang lah. Gitu sih. Setidaknya kita menyalurkan ide dulu ya kalau nggak mau Betul, langsung turun gitu. lapangan. Bisa dengan ya itulah tadi ya namanya ide atau peningkatan itu awalnya emang kadang dirasa nggak mungkin gitu tuh. Kayak misalkan pertanian terus ngeliat ada teknologi drone. Bisa nggak nih pertanian disiram nih pakai supaya si drone ini bantu dalam penyiraman tanaman. Gampangnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman dengan cuman ide yang sekali ucap tadi yang tanpa mikir,
kalau itu diseriusin, ditekunin, buktinya udah ada gitu sekarang gitu. Makanya nggak ada yang nggak mungkin lah, berawal dari ide dulu aja gitu. Nggak apa-apa ngarang atau apa, entah itu pakai robot mungkin segala macam. Banyak kok, apalagi kayak di negara Jepang gitu kan yang emang terkenal maju dan lain-lain. Sektor pertanian itu luar biasa gitu. Makanya kita berhubung sektor pertanian kita masih perlu banyak pengembangan, kita masih negara berkembang, harusnya termotivasi lah dengan beragam peningkatan yang udah ada gitu. Tinggal gimana kita menyesuaikan dengan kondisi pertanian yang ada di negara kita ini. Gitu. Oke nih Kang, kita kan tadi udah ngebahas stigma kotor nih, ya itu Betul. udah melekat banget di masyarakat dan udah Apalagi masyarakat pedesaan. iya, di masyarakat pedesaan utamanya ya. Nah, stigma buruk tadi kan udah melekat di masyarakat nih. Nah, itu juga menghambat pembangunan pertanian juga kan. Betul. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih, pendapatnya mengenai minimnya pembangunan di Indonesia sendiri itu gimana nih? Berarti kenapa negara kita ini masih pembangunan pertanian belum maksimal Belum lah, maksimal, mungkin kayak gitu ya. benar. Kalau dikatakan minim, karena kan kita nggak tahu juga nih Iya sih. secara luasnya seperti apa. Mungkin kalau dirasa belum maksimal ya tadi, pertama dari sumber daya manusianya dulu. Benar. Di mana-mana kalau nggak ada sumber daya manusianya, mau apa, kita nggak bicara terkait kuantitas di sini ya, tapi lebih ke kualitas gitu. Walaupun sumber dayanya banyak gitu tuh, entah penduduknya banyak segala macam, tapi kalau misalkan kualitasnya rendah, dikatakan kualitasnya rendah kayak gitu, tetap aja kayaknya tetap perlu pencerdasan lebih gitu lah. Jadi mengutamakan sumber dayanya dulu nih. Kayak kita tahu lah, maksudnya dari segi pendidikan pun di Indonesia kayaknya cuman apa ya, lebih dominan yang tamat SMA mungkin ya. Bahkan di wilayah pedalaman atau lain-lain ada yang putus sekolah gitu. Betul. Sangat miris nggak sih gitu tuh. Yang mungkin itulah bisa dibenahi sendiri gitu tuh. Maksudnya dibenahi dari waktu ke waktu juga gitu. Karena itu menentukan juga perkembangan di berbagai sektor. Pertama itu terkait kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua terkait adopsi teknologi. Kalau menurut saya, karena tadi di awal saya membicarakan pertanian konvensional, otomatis masih kurang lah. Sebenarnya teknologinya itu mungkin udah ada. Dari pemerintah pun mungkin udah membuat kebijakan terkait yang emang membantu subsidi terkait Alsintan itu tadi gitu. Maksudnya alat dan mesin pertanian yang membantu buat meningkatkan produktivitasnya. Cuman Manusianya ya kan. kita dibalik lagi sumber daya manusianya. Iya. Kita dikasih alat canggih nih. Misalkan, oh ini apa namanya, bisa ngebantu, ini ada alat bisa ngebantu buat panen supaya panennya cepat. Tapi pas sudah dikasih, pertama nih, ini ada dua sudut pandang. Pertama dari petaninya. Kalau petaninya kurang kualitasnya pasti, ini gimana ya makainya? Iya. Gimana gitu tuh? Nggak tahu. Pertama itu. Yang kedua, berarti perannya di sini ada dari si penyuluh atau pemerintah yang emang memberikan kebijakan itu. Sosialisasinya harus merata. Balik lagi, memberikan pencerdasannya. Jadi pencerdasan itu tetap, ya tadilah, mau apapun teknologinya kalau nggak bisa dipakai buat apa gitu tuh. Sangat disayangkan sih itu. Jadi harus apa ya, semua peran yang apa ya, para pemangku kepentingan, stakeholder, dan juga para apa ya, pelaku ekonomi yang terlibat itu harus sama-sama sinergis lah gitu, berkesinambungan. Dari penyuluhnya juga emang mau ningkatin, dari pemerintahnya juga emang fokusin bidang pertanian dijadiin salah satu bidang yang diprioritasin pembangunannya. Dari masyarakatnya pun harus lebih aware gitu tuh. Aware di sini dalam artinya ya pemerintah punya program A, pertaniannya pengen seperti ini. Ya. Kita sebagai masyarakat di sumber daya pertanian tuh jangan langsung iya aja gitu. Ada baiknya kita lihat dulu juga sesuai atau enggak nih. Jangan sampai kita diterapin program A nih di suatu daerah, misalkan di Serang, Banten gitu. Di Serang saya pengen pertanian kayak gini gitu, misalkan dari Menteri Pertaniannya, tapi keadaannya nggak cocok gitu, ya sama aja nantinya nggak bakal maksimal gitu. Jadi itu sumber daya manusia, penerapan teknologinya juga mungkin sisanya sih faktor mendasar kayaknya udah berkaitan sama hal-hal itu sih kalau misalkan menurut saya. Sisanya mungkin kayak kualitas dari inputnya segala macam yang dihubungin, itu tadi balik lagi ke sumber daya manusianya juga gitu. Ketika sumber daya manusianya emang berkualitas, pasti pemilihan input, adopsi teknologi dari lembaga risetnya juga emang menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, permasalahan itu bisa diatasi dan lain-lain. Sekiranya mungkin cukup sih itu. Kalau misalnya permasalahan mendasarnya gitu ya. Jadi balik lagi ya, fungsi kita untuk melakukan pencerdasan gitu. Paling nggak harus pencerdasan dulu sih, tapi minimal pengenalan dulu lah. Kita lebih ngenalin, ini sektor pertanian loh gitu. Sektor pertanian itu luas, perannya sangat penting buat keberlangsungan hidup suatu negara. Gampangnya
mendasar kayak gitu dulu aja. Dengan kayak gitu nanti tertarik, emang iya ya, emang ngaruh ke apa aja sih, baru kita sekalian ngobrol gitu. Makanya harus banyak-banyak diskusi gitu. Diskusi di sini nggak harus secara formal, harus dalam kalian ikut seminar ribet kayak gitu. Pasti kan ya tiap orang punya kesibukan masing-masing doang gitu. Nggak mungkin juga kalian ada seminar wajib ikut segala macam, nggak harus gitu. Ya kalian saling ngobrol-ngobrol aja. Karena pemahaman tiap orangnya kan juga berbeda gitu. Dan kayak saya juga bisa bicara kayak gini karena hasil diskusi saya dengan teman-teman juga gitu. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang salah mohon dikoreksi gitu ya. Kita sama-sama belajar bareng di sini juga gitu. Itu sih. Jadi menarik tadi tentang teknologi nih Kang. Oh, ya, Kan kenapa? masyarakat dibilang tadi teknologi kurang tahu cara memakainya. Nah, ini sebenarnya para petani kurang tahu cara memakainya atau masih tetap mempertahankan cara tradisional mereka yang dengan cara mencangkul itu, Wah, Kang? iya sih. Sebenarnya ya. Balik lagi ke faktor kenapa pembangunan ini mungkin disesuaikan dengan tiap daerah di Indonesia, pasti kulturnya beragam, teman-teman tahu. Baik itu adat istiadatnya, agama dan lain-lain. Nah, terkadang sistem adat istiadat di sini juga atau kultur di suatu daerah itu mempengaruhi sih. Kadang ada emang masyarakat yang kekeh gitu tuh. Gampangnya emang belum tersentuh teknologi sama sekali atau lain-lain. Contohnya masyarakat Baduy mungkin di Banten gitu, Baduy pedalaman itu emang dia punya sistem pertaniannya sendiri. Ya kita mungkin menilainya gitu, kalau dari sudut pandang pemerintah berarti si pemerintah ini juga nggak bisa memaksakan gitu aja, karena namanya adat istiadat itu udah ada sejak lama dan pasti mereka punya alasan mendasar gitu. Nah fungsinya di sini mungkin lebih ke masyarakat perkotaan atau yang secara umumnya gitulah, secara gamblang. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan ketika emang si masyarakat ini tidak cocok ataupun menilai kayak wah saya nggak mau nih kalau misalkan diterapin sistem pertanian modern kayak begini gitu. Kalau misalkan emang masyarakatnya masih mau mempertahankan sistem tradisional dengan rasionalisasi yang kuat pun ya silahkan, kenapa enggak gitu tuh. Tapi kalau misalkan pemerintah gampangnya ngebuat kebijakan kayak alih fungsi lahan, itu banyak banget pro kontranya. Kalau teman-teman tahu alih fungsi lahan di sini kan yang benar itu kan dilihat dulu nih, diteliti dulu lahannya apakah masih bisa dijadikan lahan produktif atau enggak. Kalau udah nggak produktif baru dialih fungsikan gitu tuh. Salahnya di sini terkadang dari pemerintah ataupun dari beberapa oknum pun yang lahan masih bisa diolah kembali untuk dijadikan produktif, terkadang malah diambil, dirampas dari si petaninya gitu tuh. Si petani juga terkadang kurang pencerdasan gitu, gampangnya wah nggak tahu nih prospek panjangnya seperti apa gitu. Kalau harga tanah itu kan pasti naik dong, apalagi entah itu kena proyek penggusuran atau apa dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau petani ini mau berbicara jangka panjang, dengan dia bisa maksimalin sektor ataupun lahan yang dia punya, harusnya secara pendapatan dan lain-lain bisa lebih maksimal gitu tuh, daripada emang harus dibayar gitu, misalkan per hektarnya dibayar sekian ratus juta atau nyampe Oke, sahabat Capeda nih, dimanapun kalian berada, terima kasih kalian masih stay di sini. Oke, kita akan ngelanjutin pembahasan terkait alih fungsi lahan nih Kang. yang tadi ya, alih fungsi lahan tadi. Permasalahan alih fungsi lahan. Lanjutannya bagaimana tuh Kang? Iya, jadi kalau untuk alih fungsi lahan ini gampangnya dari si petani ini juga harus lebih paham lah terkait lahan yang dimilikinya sendiri. Jadi melihatnya, harapannya bisa melihat prospek jangka panjangnya gitu, bahwasanya ketika lahannya masih bisa digunakan untuk produksi, masih punya produktivitas yang tinggi, ya dimaksimalin aja buat produksi gitu. Jangan mau lahannya dibeli atau dialih fungsi lahan gitu sih gampangnya. Kalau misalkan untuk lahan yang dimiliki oleh si petani, kecuali emang lahannya ini dari kandungannya atau segala macamnya udah nggak bisa diusahakan gitu, ya udah emang udah jatahnya dialih fungsikan gitu, baik untuk industri ataupun yang lain, emang nggak bisa lagi diolah di sektor pertanian. Itu kalau untuk alih fungsi lahan yang tadi. Oke, tentang alih fungsi lahan kita udah selesai di alih fungsi lahan nih Kang. Udah membahas, Akang juga udah membahas tentang pembangunan pertanian dari pemikiran-pemikiran sudut pandang ada sendiri. Untuk terakhir nih Kang, sayang banget nih pertanyaan terakhir, apa sih harapan dari Kak Ade sendiri buat anak muda ke depannya di pembangunan pertanian? Untuk generasi muda ya, Mungkin saya pengen ngasih saran ataupun reminder aja khususnya untuk sumber daya manusia pertanian tadi lah, untuk kita nih generasi muda apalagi mahasiswa pertanian ya bisa lebih aware aja gitu terkait permasalahan pertanian sekitar. Pertama itu sendiri. Kalau misalkan untuk masyarakat umum gitu secara luas ya harapannya bisa lebih mengenal bidang pertanian itu dulu gitu.
dan bisa lebih tertarik lagi gitu. Dengan kita melakukan pencerdasan, harapannya sumber daya manusia pertanian khususnya untuk generasi muda ini dengan lebih tertarik masalah regenerasi petani dan lain-lain itu harapannya bisa terselesaikan gitu. Adapun beragam pembangunan pertaniannya harapannya juga tidak hanya berfokus pada suatu daerah saja gitu, tetapi bisa pembangunan pertanian di Indonesia ini merata gitulah, dengan pokoknya harapannya ya pada akhirnya nanti kita bisa swasembada pangan lagi gitu. Ketahanan pangan di negara kita bisa dicapai, pembangunan pertaniannya juga kita nggak kalah saing gitu dengan negara-negara maju gitu. Jadi untuk generasi muda ya ayolah, minat membaca kayaknya itu dasar banget nggak sih gitu. Kalau misalkan kita mau ngomongin terkait harapan tadi gitu, baca-baca dulu aja atau gampangnya kepoin lah. Coba mulai kepoin bidang pertanian gitu, coba dianalisis atau sekiranya apa sih peran yang bisa kalian maksimalkan untuk bidang pertanian, atau potensi apa aja sih yang sekiranya bisa kalian dapetin untuk dimaksimalin gitu. Karena kalau generasi zilenial yang sekarang itu pasti mikirnya wah pengen dapat banyak uang, pengen pendapatan tinggi, nggak mau kerja capek, pasti kayak gitu. Kalau misal itu bisa kita lakuin atau kita implementasiin di bidang pertanian, ketika kita udah melihat suatu peluang gitu, dari komoditas yang sederhana aja, baik itu talas beneng, singkong, pisang dan lain-lain, ini bisa kita olah jadi apa gampangnya gitulah. Kita mau wirausaha segala macam pun, ketika emang kita nge-brandingnya bagus gitu, ketika kita emang sudah menguasai gitulah ilmu segala macam, bidang pertanian itu kalau soal masalah pendapatan tinggi kayaknya nggak kurang-kurang deh gitu. Jadi bisa banget dimaksimalin. Pokoknya tetap semangat buat kalian, khususnya masih yang tadi mau ngepoin bidang pertanian atau yang masih jadi mahasiswa pertanian, harapannya ya jangan sampailah ngerasa salah jurusan atau apa gitu. Sektor pertanian itu sektor yang hebat gitu. Sayang banget nih ya udah di penghujung acara. Setelah tadi juga dengar dari Kak Ade sendiri dari berbagai macam sudut pandang, pemikiran, dimana kita bisa tahu lah ya, kita sebagai anak muda tuh harus bisa lebih maju. Betul banget. Pertanian tuh kalau nggak kita siapa lagi, permasalahan. Kitanya harus kritis gitu. Kalau tidak bisa ngilangin permasalahan, setidaknya minimalisir dulu lah ya. Kita jangan takut-takut tuh buat nyalurkan ide. Kita harus punya keberanian dulu untuk itu. Ya, terus mudah-mudahan apa yang tadi harapan Kang Ade dan kita semua juga ya untuk memajukan pembangunan pertanian itu bisa terlaksana dan tercapai ya. Amin. Oke, terima kasih buat Kang Ade yang udah menyempatkan hadir nih sama-sama di sharing-sharing kita kali ini. Nah, semoga juga harapan kita ya, harapan Kang Ade juga untuk pembangunan pertanian semakin maju itu bisa tercapai dan juga terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf nih Kang Ade, kita udah di penghujung acara, waktunya juga udah terus berjalan nih. Kita harus tutup nih untuk podcast kita kali ini. Oke, karena sudah berpamitan dengan narasumber juga. Oke, Sobat Capeda, sampai ketemu di lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah semuanya.